Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda soleh-solehah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ananda soleh-solehah sekalian masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Ustadz ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ananda soleh-solehah yang masih tetap semangat belajar, khususnya belajar TIK, dan Ustadz sangat apresiasi Ananda soleh-soleha yang sudah merespon materi-materi yang selama ini sudah Ustadz berikan. Demikian juga tugas-tugas yang sudah Ustadz berikan. Namun bagi Ananda soleh-soleha yang mungkin berhalangan atau mungkin ada kendala dalam mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ustadz berikan, jangan khawatir, insya Allah Ustadz akan tetap follow up, dan insya Allah nantinya yang belum mengerjakan tugas itu nanti Ustadz akan usahakan bagaimana bisa datang ke sekolah. Nanti Ustadz jadwalkan bisa datang ke sekolah satu persatu untuk menyelesaikan tugasnya yang belum selesai. Seperti itu. Yang jelas Ustadz fleksibel, tidak terlalu menentukan waktunya. Yang penting Ananda soleh-soleha tetap berusaha mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang sudah Ustadz berikan semampunya, seperti itu ya. Dan Ustadz sangat berterima kasih kepada Ananda soleh-soleha yang sudah merespon ya selama ini tugas yang sudah Ustadz berikan. Demikian juga materi-materi yang sudah Ustadz berikan. Baik, Ananda soleh-soleha, langsung saja untuk materi hari ini masih tentang Excel tentunya. Dan kali ini Ustadz ingin review materi yang pernah Ustadz berikan, yaitu penggunaan penggunaan formula dasar atau aritmatika dasar dalam lembar kerja Microsoft Excel ya. Jadi bagaimana kita melakukan perhitungan aritmatika dasar menggunakan Excel. Apa itu aritmatika dasar? Ya seperti pengurangan, penjumlahan, ataupun perkalian ataupun persenan, seperti itu. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya perhitungan tersebut menggunakan Excel, menggunakan Microsoft Excel. Nah, Ustadz sudah punya salah satu contoh worksheet di sini, bisa diperhatikan di layar monitor. Nah, di sini Ustadz sudah buat ya. Di sini sudah Ustadz buat. Silakan Ananda soleh-soleha juga jika ingin langsung mempraktikkan, silakan nyalakan laptopnya atau nyalakan PC-nya. Silakan langsung dilihat ke monitor atau ke video ini ya. Baik, di sini ada worksheet yang sudah Ustadz buat. Ini hanya contoh saja ya, hanya contoh. Di sini worksheet adalah daftar gaji guru bulan Juli ya, daftar gaji guru bulan Juli. Nah, di sini sudah ada datanya, sudah Ustadz kasih masuk data mulai dari nama guru ya, Abdul Afgan Aditya ya. Ini nama siswa kelas 4 yang sekarang ya. Ustadz tidak bisa tuliskan semua, jadi Ananda yang tidak tertulis namanya di situ ya jangan kecewa ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, di sini data guru, data-datanya sudah Ustadz masukkan. Yang pertama nama guru ya, sudah Ustadz masukkan di sini. Kemudian jam kerja selama bulan Juli sudah Ustadz kasih masuk di sini semua. Ya, sudah ada semua. Kemudian jam lemburnya juga sudah Ustadz kasih masuk semua. Nah, sekarang kita akan mencari berapa gaji guru yang akan dia dapat, berapa gaji lemburnya, berapa total gajinya, kemudian berapa persen BPJS yang akan dipotong, kemudian berapa gaji yang dia terima, berapa total gaji yang akan dia terima, berapa total gaji yang akan guru terima itu. Nah, sekali lagi yang dicari, karena di sini data-data yang data nama guru, jam kerja, jam lembur sudah ada, berarti
kita akan mencari data gaji gurunya berapa, gaji lemburnya berapa, total gajinya berapa, kemudian berapa BPJS, berapa potongan BPJS-nya, kemudian berapa total gaji yang diterima. Ya, kan ada gaji guru, dia ini gaji guru kan, sudah digaji ini dia, tapi dia ada jam lemburnya, berarti jam lembur dibayar lagi, berarti ada gaji lemburnya, berarti dia menerima gaji berapa totalnya, dia dapatkan gaji berapa totalnya, kemudian ada potongan, ada pembayaran BPJS, berarti gajinya tadi dipotong lagi, akhirnya dikurangi sama BPJS tadi berapa persen, akhirnya berkurang lah gajinya, kemudian sisa gajinya berapa, itulah yang masuk ke kantongnya para guru. Seperti itu ya. Saya jelaskan sekali lagi ya. Di sini gaji guru, ya, gaji guru. Kemudian karena gurunya punya jam lebih kerjanya atau jam lemburnya, nah kerjaan yang lebih itu dibayar lagi, namanya gaji lembur. Ya, dibayarlah lagi. Nah kemudian jadinya gajinya bertambah. Tadinya gajinya hanya cuma gaji guru, karena dia kerjanya lebih, akhirnya lebih kerjaan yang lebih itu dibayar lagi, namanya gaji lembur, berarti bertambah gajinya, totalnya berapa ditambahkan. Kemudian ada potongan BPJS berapa persen. Jadi gajinya tadi itu dikurangi lagi deh. Setelah dikurangi, kemudian dapatlah sisa gajinya atau total gajinya semua itu. Itulah yang masuk ke dalam kantong mereka, yang mereka pakai untuk kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke. Nah, di sini ada keterangan. Silakan Ananda Soleh Soleha melihat. Di sini ada keterangan. Gimana sih caranya dapat ini? Dapat atau kita tahu berapa sih gaji gurunya itu? Nah, di sini ada gaji guru sama dengan ini rumusnya. Jam kerja dikali 25.000. Jam kerja dikali 25.000 ya. Jam kerja dikali 25.000. Oke. Nah, kita mulai menuliskan formulanya. Nah, ini kita mulai menghitung formulanya menggunakan aritmatika dasar dalam Excel. Nah, perhatikan gaji guru jam kerja dikali 25.000, berarti perhitungan apa? Perhitungan perkalian. Oleh karena itu kita akan membuat rumus atau formula perkalian ya di Excel. Oke. Nah, di mana kita taruh itu nanti hasil perkalian tersebut? Ya tentunya di sini di gaji guru ini, karena yang kita mau cari adalah gaji guru. Karena yang mau dicari adalah gaji guru, makanya kita menuliskan formula perkaliannya. Di kolom gaji guru ini, yaitu di sel di sel gaji guru ini, yaitu kolom gaji guru pada sel F7. Oke, kita mau cari dulu gaji guru, gajinya si Abdu. Oke, yang nomor 1 ya. Kita mau cari dulu gajinya si Abdu ini berapa sih? Dia dapatnya berapa ya selama kerjanya di bulan Juli? Oke, gimana cara mencarinya? Lihat di sini di keterangan gaji guru itu sama dengan jam kerja dikali 25.000. Perhatikan, kalau kita mencari gaji guru, gajinya si Abdul ini berarti jam kerja dikali 25.000. Yang mana jam kerja? Ini jam kerja, berarti 45 dikali 25.000, berarti 45 dikali 25.000. Nah, kita akan menuliskan atau kita akan mengisi gaji guru di sini ya, di sel F7 ya, karena gajinya si Abdu berada di baris 7 kolom F ini ya. Maka di sini kita tuliskan formula perkaliannya. Kita tuliskan formula
perkaliannya. Oke, di sini perkalian lah gaji guru. Perhatikan, saya jelaskan lagi sekali lagi. Gaji guru itu jam kerja dikali 25.000, berarti ini perhitungan apa? Perhitungan perkalian. Jam kerja dikali 25.000. Yang mana jam kerja? Ini jam kerja. Ini jam kerja, bisa dilihat ini jam kerja. Berarti Abdu, kalau kita mau cari Abdu, ya kita mau cari gajinya si Abdu, berarti Abdu kita lihat barisnya. Jam kerjanya berapa? 45. Berarti 45 dikali 25.000. Ya, bisa kan? Seperti itu. Kemudian begitu pula seterusnya. Misalnya kita mau cari lagi gajinya si Afgan. Gajinya si Afgan. Bagaimana gaji guru? Jam kerja dikali 25.000. Berarti jam kerja yang mana? Ini jam kerja siapa? Afgan. Berapa jam kerja Afgan? 50. Jam kerja Afgan 50 dikali berapa? 25.000. Berarti ingat, perhitungan gaji, kita mau cari gaji ini menggunakan perhitungan perkalian. Perkalian. Mengapa? Karena di sini gaji guru jam kerja untuk mendapatkan atau untuk mengetahui hasil nilai daripada gaji guru atau untuk mengetahui berapa jumlah gaji guru, itu caranya jam kerja dikali dengan 25.000. Berarti untuk mencari tahu berapa gaji guru, yaitu jam kerja dikali 25.000. Jam kerja dikali 25.000. Berarti hitungan perkalian. Berarti mencari jumlah atau nilai gaji guru itu adalah hitungan perkalian. Hitungan perkalian. Oke, kita mulai contoh. Misalnya Abdu, kita mau cari gajiannya Abdu berapa. Nah, kita lihat dari rumusnya, jam kerja dikali 20. Oh, jam kerja. Ini kolom jam kerja. Kita lihat jam kerja Abdu berapa? 25.000. Berarti jam kerja Abdu berapa? 45.000. Berarti 45.000 dikali 25.000. Sorry, masuk usap 45 dikali 25.000. Ya, 45 dikali 25.000. Nah, kita mulai. Nah, perhatikan, kita klik di gaji guru, ya. Nanti di gaji guru ini kita tulis formulanya, ya. Oke. Untuk menulis formula, pertama-tama kita akan masukkan sama dengan, ketik sama dengan. Oke. Ketik sama dengan. Oke. Nah, kemudian kita mulai formulanya. Kita mulai perhitungannya. Jam kerja. Oke, kita jam kerja. Ini jam kerja. Jam kerja siapa? Jam kerja Abdu. Berarti yang ini, yang di sel apa ini? Jam kerja Abdu yang mana? Yang 45 ini ya, jam kerja Abdu. Berarti di sel apa? Sel D. Ada di kolom D dan baris 7. Berarti ini sel D7. Berarti nilai jam kerja Abdu berada di sel D7. Berarti yang kita tulis adalah D7 atau sel D7. Oke, D7. Kemudian ketik atau masukkan tanda bintang, itu adalah simbol perkalian, ya. Simbol perkalian bintang itu. Kemudian ketik angka 25.000. Iya, seperti itu. Nah, sudah masuk ya. Jangan klik apa-apa dulu. 25.000, perhatikan. Nah, di sini D7 dikali 25.000. Kenapa D7 dikali 25.000? Karena ini jam kerja. Jam kerja siapa? Jam kerja si Abdu. 45. 45 itu di mana? D7. 45 di mana? D7. Oke. Kemudian dikali 25.000, berarti ditulis angkanya 25.000. Langsung tekan tombol enter. Nah, sudah jadi. Begitu mudah kan? Oke. Inilah hasilnya. Dan untuk melihat formulanya, langsung lihat di sini. Ini formula tadi yang kalian isi. Lihat di formula barnya ini, di sini adalah D7 kali 25.000. Nah, kenapa dapat ini berapa ya? Kenapa dapat angka ini? Ya,
kenapa bisa dapat angka ini? Coba lihat. Kenapa bisa dapat angka 1.125.000 ini dari mana ini? Ini dari 45 D7 ini, 45 D7 yaitu jam kerjanya si Abdul dikali 25.000, hasilnya ini. Oke, berikutnya kita cari lagi gaji lemburnya. Bagaimana cara mencari gaji lembur? Lihat perhitungannya di sini. Gaji lembur sama dengan jam lembur dikali 25.000. Berarti jam lembur ini mencari nilai gaji lembur ini juga menggunakan perhitungan perkalian ya. Ingat, jam lembur kita cari yang punya Abdul. Jam lemburnya Abdul berapa? 15 itu di sel apa? E7. Nah, langsung kita masukkan sama dengan, kita terus formulanya sama dengan klik E7. Ini E7 maksudnya sel E7, sudah masuk ya sel E7. Kenapa? Karena angka 15 ini adalah jam lemburnya si Abdul yang berada di sel E7, maka dia tertulis E7. Oke, kemudian kita masukkan tanda bintang sebagai simbol perkalian, kemudian masukkan angka 30.000. Oke, kemudian enter. Nah, dapatlah angka 450.000. Kemudian total. Untuk melihat total, gimana mencari totalnya si Abdul? Lihat totalnya, gaji guru ditambah gaji lembur. Baru kita cari total, gaji guru ini ditambah dengan gaji lembur ini. Berarti dia perhitungan penjumlahan. Berarti gaji total gaji ya ditambahkan kali gaji lembur dengan gaji guru, berarti 1.125.000 ditambah dengan 45.000. Oke, langsung tulis formulanya di kolom total itu sama dengan. Jadi setiap menulis formula harus dimulai dengan tanda sama dengan ya. Oke, sama dengan. Kemudian klik ini 1.125.000 ya, klik karena itu yang mau dijumlahkan ya, klik. Oke, munculnya F7. Mengapa? Karena angka 1.125.000 ini berada di sel lihat F7, jadi dia F7. Kemudian masukkan tanda bintang sebagai simbol perkalian, dikali dengan apa? Dikali dengan 45.000 yaitu gaji lembur. Maaf, masuk Ustadz bukan dikali ya, ditambah dengan gaji lembur. Berapa gaji lemburnya si Abdul? 45.000. 45.000 itu berada di sel mana? Sel G7. Maka kita klik itu sel G7. Masuk saja ini. Kemudian tekan enter. Oke, dapatlah 1.575.000. Nah, kemudian di sini ada BPJS. Nah, untuk mencari nilai BPJS ini bagaimana? Di sini total upah dikali 5%. Total upah dikali 5%. Total upah dikali 5%. Oke, perhatikan. Total upah dikali 5%. Oke, klik di kolom sini BPJS, aktifkan kolom BPJS, kemudian masukkan sama dengan untuk memulai formula. Nah, kemudian total upah, berapa total upahnya si Abdul? Ini 1.575.000. Oke, berada di sel H7, langsung klik itu. Ya, munculnya H7. Kenapa? Karena angka total gajinya si Abdul yaitu 1.575.000 berada di H7. Karena di sini total upah bentar ya, salah ntar, ulangi. Oke, total upah dikali 5%, maka masukkan bintang sebagai simbol perkalian, kemudian angka 5, kemudian simbol persen, tahan shift, kemudian 5 lagi, tahan shift, kemudian ketik
atau tekan tombol 5 lagi seperti itu. Kemudian enter. Oke, dapatlah 78.750. Nah, inilah nilai BPJS yang harus dibayar atau yang harus dipotong. Nah, jadi berapa gajinya si Abdul? Berapa gajinya si Abdul? Nah, gajinya si Abdul itu sama dengan, bagaimana gajinya si Abdul itu berarti gaji totalnya ini dikurangi BPJS. Kenapa? Karena si Abdul harus membayar BPJS tiap bulannya, berarti gajinya ini dikurangi BPJS. Nah, bagaimana caranya? Ya, jadi 1.575.000 dikurangi 78.750. Bagaimana cara perhitungannya di Excel? Ya, kita langsung masukkan formula pengurangannya hampir sama dengan tadi. Ya, masukkan angka sama dengan atau ketik sama dengan, kemudian klik angka yang mau dikurangi, yaitu 1.175.000, klik itu. Nah, munculnya H7. Kenapa? Karena angka 1.575.000 berada di sel H. Lihat H7. Kemudian dikurangi BPJS. Berapa BPJS-nya? 78.750 rupiah. Berarti kita klik ini. Nah, ada angka I7. Kenapa I7? Bukan 78.750, karena angka 78.750 berada di sel I7. Nah, seperti itu. Klik. Oke, inilah hasilnya semua. Nah, setelah ini jangan lupa kita ganti jenis angkanya. Yang tadinya general, kita pakai accounting. Iya, seperti ini. Boleh accounting, boleh currency, atau boleh accounting aja ya. Oke, sudah seperti ini. Nah, begitu juga untuk mencari semuanya ini. Berapa gajinya si Afgan, berapa gaji lemburnya, berapa totalnya, berapa BPJS-nya, berapa total gaji yang masuk kantongnya Afgan, Aditya Ali juga seperti itu. Rumusnya sama. Nah, tapi kalian ya tidak perlu menulis formula perhitungan lagi. Tidak perlu menulis formula lagi. Mengapa? Karena formulanya kan sama dengan ini. Formulanya sama, berarti kalian hanya aktifkan di sini, kemudian arahkan pointernya ke pojok sel ini sampai seperti itu sampai berubah seperti itu bentuk pointernya. Perhatikan di monitor sampai seperti itu. Kemudian klik tahan, tarik ke bawah. Iya, maka jadi begitulah seterusnya. Ini juga lakukan hal yang sama, gaji lemburnya. Nah, dia langsung terhitung secara otomatis. Begitu sangat mudah sekali. Kalian tidak perlu menulis berulang-ulang kali formulanya. Ya, kalian tidak perlu lagi tulis ulang-ulang formulanya ya. Ya, begitu. Nah, seperti inilah. Ya, seperti inilah ya. Oke, bisa dipahami? Semoga bisa ya. Sangat mudah sekali. Kita buktikan apakah sama formulanya dengan yang di atas. Ya, tentu saja sama. Oke, kita lihat misalnya caranya bagaimana. Misalnya nih, Afgan. Oh, saya mau lihat Afgan. Ini mendapatkan hasil 1.250.000 rupiah. Ini gimana caranya? Kita klik angka itu, kemudian kita lihat formulanya di sini. Di formula bar. Oh, iya benar, D8 dikali 25.000. D8 dikali 25.000. Mana D8? Ada D8. Ini D8. Oh, D8. Oh, angka 50 ternyata D8 itu. Apa itu angka 50? Jam kerjanya si Afgan. Kenapa? Karena memang begitu rumusnya. Gaji guru itu jam kerja dikali 25.000. Berarti untuk mencari
gajinya si Afgan, berarti jam kerjanya Afgan dikali 25.000. Berapa jam kerjanya di Afgan? 50, berarti 50.000 dikali 25.000. Coba kita lihat. Nah, benar kan, D8. Kenapa bukan 50 ya? Karena 50 berada di sel D8 gitu ya. Demikian juga seterusnya, ini juga E8 kali 300, 30.000. Apa itu E8? Oh, E8 bener. Oh, ini E8 17. Apa itu angka 17? Jam lemburnya si Afgan. Nah, berarti 17 dikali 30.000. Mengapa 17 kali 30.000? Karena gaji guru itu jam kerja dikali 25.000. Nah, jam kerja si Afgan 17. Jam kerjanya si Afgan 17, berarti 17 dikali 30.000. Kenapa E8 ya? Karena 17 itu berada di sel E8 ya, begitu seterusnya ya. Oke, anak-anak soleh-soleha, materi ini sebagai latihan kalian di rumah. Silakan anak-anak soleh-soleh buat, tetapi ini bukan tugas ya, bukan tugas wajib yang kalian kerjakan kemudian Ustaz kasih nilai, belum ya, belum saat ini. Ini hanya kalian materinya hanya kalian pelajari, kalian praktekkan di rumah, kasih lancar-lancar di rumah, bikin perkalian yang lain, bikin model-model yang lain ya, supaya nantinya kalian lancar, baru Ustadz kasih tugas wajib yang Ustadz ambil nilainya ya. Ustadz belum kasih tugas ya di sini. Ustadz belum kasih tugas apa-apa. Ini hanya sekedar materi yang nantinya bisa kalian pelajari untuk praktek di rumah. Tapi bukan tugas praktek ya, untuk kalian hanya sekedar praktek di rumah untuk memperlancar. Seperti itu ya, anak-anak soleh-solehah sekalian. Baik, itu saja dulu dari Ustadz. Salam semangat, tetap sehat selalu, banyak berdoa, jaga hafalannya, dan jaga sholatnya. Oke, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.